Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ID Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perbaikan mesin press plastik ya teman-teman, atau vacuum sealer, di mana saya sudah videokan dan teman-teman tonton saja, siapa tahu ada yang mengalami kasus yang sama dan sangat mudah untuk memperbaiki. Ayo tetap semangat belajar ya teman-teman ya. Selamat penonton dan semoga ada manfaat. Semangat. Nah ini teman-teman, tadi alat yang dari Mekarwangi yang saya bawa pulang ini bukan bawa pulang, dijemput karena pesannya tolong segera dibereskan malam ini. Teman-teman ada yang tahu? Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, perbaikan alat press plastik teman-teman. Jadi alat untuk ngepres plastik sekaligus vakum. Ini masih di lakban, belum tahu kayak apa ini, dan katanya sudah coba dibongkar sendiri tapi sampai hancur begini teman-teman. Baut-bautnya hilang semua teman-teman. Ini baut-bautnya nggak ada ya, bautnya tidak ada. Dan coba kita bongkar saja ya. Alat press plastik sekaligus vakum, mereknya apa nih? Mereknya tidak jelas lagi. Ini tipe DZ282SE vacuum sealer. Nah ini namanya teman-teman, vacuum sealer ya, seal vakum. Oke teman-teman, coba kita buka saja dulu ya. Waduh, sekarang dilakban karena bautnya sudah hilang. Ini baru saya ambil tadi teman-teman, sambil pulang kerja. Sudah terbanting-banting sampai pecah-pecah ini teman-teman. Ada keretakan-keretakan nampaknya. Ini alat seperti habis di smackdown, retak-retak gitu ya teman-teman. Ada retak-retak beberapa tempat. Ini retak, ini retak, ini retak. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita bersihkan biar enak mengerjakannya ya. 150 watt teman-teman, AC 220 50 Hz, 0,7 mili MPa, 350 kali 140, 2,5 kg beratnya. Oke teman-teman, kita periksa saja deh. Kita bersihkan dulu. Ini kotor sekali. Ini untuk pressnya begitu ya. Jadi ini pasti filamen ini filamen, dan ini pipa isapnya itu. Caranya jadi berantakan teman-teman. Ini sudah pecah nggak karuan. Patah, pecah, berkeping-keping. Coba kita lem. Posisi saklarnya lepas ya teman-teman. Dari posisi saklar saja lepas. Ini berarti kemungkinan masih hidup, cuman saklarnya lepas. On off nya ini untuk angka, berapa angka untuk
pengukuran berapa lama. Oke, kita pasangkan switchnya dulu. Ini kemungkinan switchnya ini yang bermasalah. Kita tes, semoga sudah bagus. Kemungkinan ini hidup teman-teman ya. Tadi saklarnya aja yang posisinya nggak benar. Ini angin pengisap udaranya, peniupnya bisa, katanya mati tadi teman-teman ya. Artinya kalau yang sudah saya temukan tadi posisi switchnya ini teman-teman tidak lurus. Ini harus lurus ya teman-teman, harus pada posisinya, sehingga dia harus klik. Ini tadi hanya ngambai-ngambai saja istilah orang Sundanya. Ini dia fungsi switch ini. Ketika ditutup atau dipres ini. Nah, ini posisinya di sini. Nah, oke. Jadi nanti dia akan mendapatkan tekanan dari sini oleh per ini ketika ditutup. Jadi tidak akan mudah lepas ya, ini tidak ada bautnya. Ya begitu. Ini dia teman-teman. Hati-hati, ada elemen pasti dialiri arus listrik 220. Oh iya, tekan itu ya. Nah, jadi ini nanti elemennya nih teman-teman, mana sih ini elemennya, dan kita coba hidupkan dulu ya. Sekarang saklar saya on-kan dulu karena ini posisi akan dibalik. Kita tes ke listrik. Saya akan copkan ini ke listrik teman-teman ya. Nah, sudah. Sekarang belum hidup tentu karena ini switchnya. Hati-hati, ini switch ini pasti switch ini. Oh, ini switch DC ya. Kita coba. Nah, teman-teman hidup ya. Ada bunyi relay. Nah, relay ini iya, dia bunyi teman-teman, artinya ini mesin terkontrol dengan baik, udah hidup. Cuman karena belum dibungkus dengan baik, dia bersuara. Saya tidak tahu itu kode apa, tapi saya akan coba pegang elemennya apakah hangat. Kita coba pegang elemen di belakangnya. Jangan lupa cabut listriknya dulu teman-teman ya. Saya sudah cabut listriknya dan saya coba apakah hangat. Oh iya, hangat teman-teman. Aduh, panas ya, panas nih teman-teman, hidup. Dan sekarang teman-teman pemompa udaranya ya. Pemompa udaranya ini bisa hidup kalau saklar ini dipencet teman-teman. Ada saklarnya. Nah, saklar ini harus terpencet teman-teman, kayak gitu. Kenapa terpencet? Karena di atas ini teman-teman fungsinya untuk memasukkan ke tabung plastik yang akan kita vakum. Nah, ini dia tuasnya teman-teman. Ini dia tuasnya. Ini yang didorong itu teman-teman. Nah, ini ketika ini plastik, mulut plastik ditaruh di sini. Kemudian ini pengisap udaranya teman-teman untuk vakum. Ini harus didorong ke depan. Nah, ketika didorong depan nanti dia menekan saklar yang di bawah itu teman-teman. Nah, dia akan menekan saklar yang depan itu teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah tertekan kan, ini yang bawah itu yang tadi saya bilang teman-teman, dia sudah tertekan saklar ini.
kan begitu. Ini keras sekali teman-teman. Nanti kita kasih gemuk dulu, kasih stempet ya, ini karena keras banget, harusnya nggak keras gini. Nah coba kita nggak usah pakai ini dulu, kita langsungkan saja dengan cara buktikan bahwa saklar nanti akan menggerakkan, menghidupkan magnet ini sehingga pompa ini akan bekerja. Kita copkan listrik dulu. Nah udah bekerja teman-teman, dan saya coba tekan ini akan vibratornya gerak. Nah pompa teman-teman ya, pompa ya. Nah berhasil teman-teman. Artinya alat ini tadi waktu dibawakan rusak itu karena posisi switch ini tidak duduk pada tempatnya, sehingga begini teman-teman, sehingga alat ini mati. Ini untuk menghidupkan elemennya ini teman-teman. Udah panas nih teman-teman ya, panas elemennya, cepat sekali panasnya. Kemudian saklar ini tadi untuk menggerakkan, menghidupkan trafo ini. Trafo ini pencipta magnet teman-teman ya. Jadi kumparan ini untuk membangkitkan magnet, karena ini kerennya ini terinduksi oleh arus listrik. Ini ada induksi sehingga menciptakan magnet teman-teman. Ini magnet dan ini pun magnet yang dua ini. Nah ketika magnet diposisikan dengan miring begini teman-teman, maka dia akan berusaha gerak ya, mendorong dia. Ini beda sama kutub teman-teman ya. Jadi sama kutub, sehingga magnet ini akan tidak tarik menarik tapi tolak menolak, sehingga dia jadi nyengsel begitu teman-teman. Kira-kira gitu ya. nyengsel apa itu ya, begitu teman-teman. Jadi dia bergeser, makanya diciptakan posisinya miring teman-teman, tidak lurus ya, dia tidak simetris, sehingga ketika ada terjadi medan magnet di sini yang sama kutub, ini terdorong dan belok-belok begitu teman-teman. Begitu teman-teman ya. Teman-teman, dengan demikian perbaikan ini sudah kita temukan kerusakannya. Jadi bukan rusak, hanya ini baut-bautnya hilang semua, sehingga dudukan switch ini tidak benar dan alat ini tidak bisa hidup. Jadi tinggal kita pasangkan saja, carikan bautnya, kita posisikan dudukan yang baik, kemudian penjepit pintu. Jadi ini klip untuk jepit pintu presnya, yang tekan di atas ini, yang kita tekan-tekan untuk plastiknya ini. Nah ini supaya nyangkut, jadi bisa ditekan terbuka. Kalau ditekan lagi lengket. Nah, lengket tidak bisa dibuka teman-teman. Tekan sekali lagi dia akan buka. Nah, ininya pecah teman-teman untuk sebelahnya. Yang sebelah ini pecah. Coba kita akali, kita lem pakai super glue ya teman-teman ya. Cari super glue yang agak bagus. Nanti coba kita lem. Jika perlu nanti saya akan buatkan teman-teman. Kalau pengen lebih keras teman-teman, super glue teman-teman campur dengan bedak, bisa menjadi cor ini teman-teman ya. Nanti kita bisa lakukan, coba. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Lem saja pakai super glue ya. Tuh lengket nih, kita lem pakai super glue aja teman-teman ya. Coba kita akali dulu. Oke, sudah begitu saja. Yang penting alat ini sudah hidup teman-teman ya. Teman-teman, karena ini terlalu seret, terlalu keras teman-teman, saya akan semprot pakai sedikit WD. Saya semprot sedikit WD di sini ya, tempat relnya yang berjalan ini, biar agak sedikit licin, jangan terlalu licin sekali juga. Kalau yang bawahnya ada roda ya teman-teman ya.
bawahnya ada roda, jadi tidak perlu dikasih WD. Nanti kita coba saja dulu. Nah, tadinya ini kan seret sekali teman-teman ya, jadi kita semprot pakai WD saja dalamnya teman-teman. Ada celah relnya ini yang saya perlu semprot pakai sedikit WD ya, sedikit saja supaya berjalan dengan lancar. Oke, dan coba kita jalankan supaya dia lancar. Nah, sudah agak lancar ya, tadi keras sekali teman-teman. Memang dia diciptakan semakin kesini semakin keras, tapi tidak terlalu keras sekali teman-teman ya, jangan juga terlalu keras sekali. Jangan lupa pernya juga dikasih ini teman-teman, dikasih WD biar cepat karat. Ada bagian baut-bautnya. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup, tidak terlalu keras lagi ya, sudah licin teman-teman ya. Oke, udah licin teman-teman. Nah, sekarang kita coba tutup dan kemudian carikan bautnya teman-teman. Ingat posisi saklarnya jangan sampai terlepas lagi, harus duduk, saklar duduk dengan baik. Kemudian kita tutupkan dan perhatikan jangan sampai ada yang tertindih pipa-pipa selang-selangnya. Nah, seperti begini. Selang kayak ini bisa kita tarik saja untuk dia agak ke tengah kayak gini ya. Nah, gitu. Kemudian selang ini jangan kena air panas, kena pemanas. Bagaimana caranya supaya tidak kena pemanas? Ya, kita posisikan saja begitu. Ini dikendorkan begini sudah. Kemudian ini ke sini saja. Ini gitu, jangan sampai kena lubang-lubang untuk baut. Saya juga belum tahu apakah nanti bautnya bisa dibautkan, kita lihat saja nanti karena bautnya sudah tidak ada satupun lagi. Oke, dan kita coba tutupkan. Kenapa ya? Oh, ini mentok ke sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata trafonya pun sudah geser ini teman-teman ya. Trafonya geser pula ini. Benar nih. Benar. Oh iya. Pantesan nggak bisa ditutup. Ada aja teman-teman. Oke, sekarang sudah bisa kita tutup lagi. Dan ini posisi selangnya teman-teman belokkan saja supaya tidak kena pemanas ya. Ini baru bisa masuk tutup. Oke, betul. Tadi bergeser nih teman-teman trafo. Oke teman-teman, udah bisa. Kita cari baut ya. Iya, sangat membantu sekali. Oke, kita rapatkan lebih rapat lagi. Oke, mantap teman-teman, dan rasanya sudah semua. Sekarang tinggal bagian atas teman-teman, kita tes apakah sudah lunak. Ini ya lunak. Jadi keluar nih teman-teman. Oke, sudah. Oke,
Jadi memang posisinya begini dulu teman-teman ya. Sepertinya ini saya juga belum pernah tahu, cuman dari namanya vacuum sealer, berarti dia akan menyedot, dan kemungkinan ini ya betul teman-teman. Jadi karena namanya sedotan begini, kadang-kadang ada air kan teman-teman ya, untuk kemasan apa ini, plastik kemasan buat jualan. Seperti misalnya sedot kita mau bungkus udang, udang itu divakum agar lebih awet, diisap udara dari plastiknya. Nah, ini nanti kita akan coba di sini diisap. Dan kenapa dikasih kaleng? Karena kemungkinan makanan-makanan yang dibungkus itu ada airnya, sehingga airnya akan tumpah ke bawah sini dan udara yang mengalir tetap berjalan lancar begitu teman-teman. Nah ini tentu posisinya kemungkinan dia duduk ya teman-teman. Bagaimana nih? Tidak ada posisi duduknya. Oke, kita tutup saja. Sehingga ini kalau lihat dari ini bisa duduk gitu teman-teman. Di mana duduknya? Saya pun bingung. Kita nggak usah bingung. Kita pasang saja. Semoga bisa berfungsi dengan baik. Dan ini kita tekan. Ini buat pengembusnya berarti. Oh ya, tekan begitu. Maka ini nyangkut. Setelah disedot, mulai kempes, baru kita akan tekan biar dia panas. Sambil panas, begitu sudah panas, kita akan tutup ya. Dia akan tertarik si penyedotnya, baru plastiknya dipres dan selesai. Ini harus kita praktikkan teman-teman ya. Saya akan mengambil sebuah plastik. Nah ini teman-teman, alat press sudah jadi ya teman-teman. Alat press sekaligus vakum yang kemarin kita periksa. Jadi cuman switchnya teman-teman ya, switchnya yang memang salah duduk saja. Jadi kalau ada mesin-mesin ini gampang sekali teman-teman, isinya hanya adaptor, pemanas, elemen, sudah itu aja. Dan pompa itu pompa tiup, cuman anginnya dibuang, kemudian dari belakangnya dikasih selang, jadi ada aliran udara yang ke depan, itu menjadi isapnya. Belakangnya dimanfaatkan untuk sebagai isap, yaitu vakum ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Nah kalau pemakaiannya sendiri saya kurang tahu teman-teman ya. Yang pasti saya cuma memperbaiki supaya berfungsi saja. Pemakaiannya harus bagaimana kurang tahu ini. Jadi pilihan plastik tebal, plastik tipis itu ada nomor-nomor untuk pilih waktunya, lamanya pemanasan ya teman-teman. Nah, ini bisa 4, bisa 3 sampai 0. Nah mulai 1 sampai 9. Pemvakuman ini lampunya hijau, yang seal untuk menutup panasnya. Untuk pressnya itu lampunya merah. Yuk kita lihat plastik ini teman-teman ya. Saya akan coba untuk menyedot plastik ini, menyedot udara yang ada di dalam plastik ini. Seperti apa fungsinya? Ini teman-teman ya, saklar ini yang dimajukan. Ulangin dulu ya teman-teman ya. Isap ya.
Oke. Nah, itu sampai berasap teman-teman. Terlalu panas ya. Kalau 5 rasanya terlalu panas ini. Berarti 5 terlalu panas untuk plastik ini. Mungkin 3 saja. Nah. Dan ini vakum teman-teman ya. Jadi kotak kacamata saya ini akan bagus. Tidak ada bakteri lagi karena disedot udaranya. Oke teman-teman, sudah berfungsi ya. Demikian perbaikan kemarin tanpa ada kerusakan apa-apa, hanya ada tangkai-tangkai saklar yang patah kayak gini teman-teman ya. Ini tuasnya patah sehingga saya sambung saja menggunakan paku klem kayak di tembok itu. Cuman saya potong yang buat pakunya, saya ambil dan kemudian saya modifikasi, dilem aja di situ. Jadi tangkainya panjang kayak gitu teman-teman, untuk menusuk tuas ini, saklar yang di sini. Ini saklar panas ini. Nah, saklar ini ya. Nah, ya itu teman-teman. Kemudian yang lain-lain bautnya habis, sudah saya ganti bautnya sehingga sudah berfungsi. Dan ini macet teman-teman, yang kemarin macet ini sudah ringan. Itu aja yang diperbaiki. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, semoga ada manfaat. Bye bye.